Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan tentang perbedaan laporan keuangan Bank Tabungan Negara dan juga Bank Syariah Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Uswatul Mafiroh dengan nomor MPM 212010414126, dan juga rekan saya ada Iftang Ainunida dengan nomor MPM 212010414106, juga ada Putri Retnaningsih dengan nomor MPM 212010414108, ada Susi Ratnasari dengan nomor MPM 212010414125, dan juga Nita Triwahyuni dengan nomor MPM 212010414128. Yang terakhir ada Ayu Septianingsih dengan nomor MPM 214010414174. Baik, langsung saja pada pokok tugas ini, yaitu yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, untuk yang pertama, yakni terdapat laporan neraca bulanan Bank Tabungan Negara sebagai berikut. Kemudian, next. Kemudian terdapat laporan neraca Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai berikut. Kemudian, next. Dari laporan di atas sudah terdapat beberapa perbedaan, di antaranya yakni di dalam Bank Tabungan Negara terdapat surat berharga yang dijual dengan janji yang dibeli kembali atau repo, sedangkan di Bank Syariah tidak ada. Kemudian yang berikutnya di Bank Tabungan Negara terdapat kredit yang diberikan, di Bank Syariah Indonesia tidak ada. Kemudian di Bank Tabungan Negara terdapat pembiayaan syariah. Dan yang terakhir di dalam liabilitas terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo. Kemudian untuk yang di Bank Syariah itu sendiri terdapat piutang, pembiayaan bagian, kemudian pembiayaan sewa, kemudian terdapat salam, aset istihna dalam penyelesaian, kemudian terdapat persediaan, dana investasi profit sharing, dan di dalam Bank Syariah Indonesia terdapat modal sumbangan. Kemudian next. Berikut laporan laba rugi bulanan Bank BTN. Selanjutnya, dan yang ini laporan laba rugi bulanan Bank Syariah Indonesia. Perbedaan dalam laporan laba rugi Bank Tabungan Negara dan Bank Syariah Indonesia, yang pertama, pendapatan dan beban bunga, kedua, pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan beban bunga bersih. Di Bank Syariah Indonesia, pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana, pendapatan dari penyaluran dana bagi hasil untuk pemilik dana investasi, pendapatan setelah distribusi bagi hasil, pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana, pendapatan bank selalu mudharib dalam mudharobah muqayyadah, kerugian penurunan nilai aset lainnya non-keuangan. Ini merupakan laporan komitmen dan kontingensi BTN. Selanjutnya merupakan laporan komitmen dan kontingensi pada Bank BSI. Dari kedua bank tersebut ada perbedaan nama akun laporan komitmen dan kontingensi, di antaranya yaitu hanya terdapat pada Bank Syariah, yaitu di akun lain-lain dan pendapatan dalam penyelesaian. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan triwulan BTN. Berikut adalah
nerajanya. Next. 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 Nah, kemudian berikut adalah laporan triwulan neraca Bank Syariah Indonesia. Next. Nah, kemudian dari kedua laporan tersebut terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada Bank Tabungan Negara terdapat akun surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo. Yang kedua ada pembiayaan syariah. Kemudian yang ketiga ada liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo. Selanjutnya yang keempat ada surat berharga yang diterbitkan. Selanjutnya untuk Bank Syariah Indonesia, yaitu terdapat piutang, di mana piutang tersebut terdiri dari piutang murabahah, piutang istisna, piutang multijasa, piutang kor, dan piutang sewa. Kemudian terdapat pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan ini berasal dari mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Selanjutnya ada pembiayaan sewa, kemudian salam, selanjutnya ada aset istina dalam penyelesaian, persediaan, dan dana investasi profit sharing. Next. Kemudian selanjutnya terdapat laporan laba rugi triwulan BTN. Berikut laporan laba rugi triwulan BTN. Next. Next. Kemudian terdapat laporan laba rugi triwulan BSI. Berikut laporan laba rugi triwulan BSI. Dari kedua bank tersebut terdapat perbedaan akun laporan laba rugi triwulan, yaitu pada Bank Tabungan Negara terdapat pendapatan dan beban bunga, yakni pendapatan bunga, beban bunga, pendapatan beban bunga bersih. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti. Yang ketiga, transfer laba atau rugi ke kantor pusat. Kemudian pada Bank Syariah Indonesia terdapat pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana, yakni pendapatan dari penyaluran dana bagi hasil untuk pemilik dana investasi, dan pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Yang kedua, pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah. Yang ketiga, beban bonus wadiah. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti. Yang kelima, laba bersih per saham dalam satuan rupiah. Berikut merupakan laporan komitmen dan kontingensi pada Bank BTN. Next. Berikut merupakan laporan komitmen dan kontingensi pada Bank BSI. Dari keduanya ada perbedaan akun laporan komitmen dan kontingensi triwulan Bank BTN dan Bank BSI, yaitu terdapat pada akun pendapatan dalam penyelesaian yang terletak pada Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya ya rasio keuangan Bank BTN. Nah, berikut adalah publikasi triwulan perhitungan rasio keuangan dari Bank selanjutnya laporan perhitungan rasio keuangan Bank BSI. Berikut ada keuangan rasionya. Bisa di next. Nah, pada perbedaan kedua bank tersebut, yaitu Bank Tabungan Negara, ada NPL gross, terus NPL net, loan to deposit ratio atau LDR, kemudian persentase pelanggaran BMPK,
Yang selanjutnya di Bank Syariah Indonesia yaitu ada NPF Gross, NPV Net, Net Imbalan atau NI, Net Operational Margin atau NOM, pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiaya atau FDR. Kemudian yang terakhir ada presentase pelanggaran batas maksimum penyaluran dana atau BM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.